Ya, kali ini kita akan ketemu dengan klien kita, ya. Seorang anak perempuan yang ingin mencari ibunya ya. Iya. Katanya ibunya ini udah hampir 15 tahun meninggalkan rumah, nggak ada kabar sama sekali. Iya, dan sekarang anak ini udah dewasa ya, umurnya 22 tahun. Dia pengen mencari di mana keberadaan ibunya. Kita langsung ke rumahnya aja. Kita langsung ke rumahnya aja. Yuk. Namanya Irma ya. Irma. Jadi episode kali ini kita membantu klien kita yang ternyata kita ketemunya secara tidak sengaja dan itu benar-benar urgent banget. Irma udah deket situ ya? Iya. Mas! Jangan pergi, Mas! Mas! Kenapa Mbak? Tolong kejar! Kenapa suaminya? Suami saya kabur! Gue sama Feli secara nggak sengaja ngeliat ada seorang perempuan ya, keluar dari rumah, dia lari sekenceng-kencengnya dan dia teriak manggil-manggil suaminya. Bang? Pak, tolong! Suami saya pergi! Tolong! Kenapa Mbak? Tolong kejar! Kenapa suaminya? Tolong! Suami saya kabur! Itu suaminya? Hah? Kenapa Mbak? Ada masalah apa sama suaminya? Masalah apa Mbak? Kita semuanya ngejar ya, laki-laki itu dia naik motor sekenceng-kencengnya, kita kejar, kita lari sekenceng-kencengnya. Mana Mbak? Di mana suaminya? Mana suaminya? Gue pikir kita bisa bakalan nangkep dia. Ternyata pas kita kejar lari di situ, dia masuk gang di situ, kenceng banget dia. Aduh. Mana Mbak? Udah jauh banget. Tadi suaminya Mbak. Suami saya, Mas! Kenapa suaminya? Suami saya kabur! Tolong saya, Mas! Ini kenapa Mbak? Kita tuh nggak tahu. Kita bingung Mbak. Maksudnya kenapa kabur? Saya kabur! Iya tadi kita kan udah ngejar Mbak, tapi dia nggak ada kemana Iya. coba. Tolong saya! Kalau kesana pasti ke jalan raya nih. Tadi kesana kayaknya deh. Coba pakai mobil. Mobil. Kita ngejar pakai mobil, dia masuk ke jalan raya besar di situ, kita kejar sekenceng-kencengnya di situ. Tapi ternyata laki-laki itu menguasai medan. Sabar ya. Kita juga udah nyuruh tim lain kok untuk jalan duluan dari tadi. Pak, cepet Pak! Tolong Pak! Iya Deng, ini udah cepet Deng. Sabar. Tadi itu suami kamu pergi kamu kayak apa? Mencari sesuatu tadi apa itu? Ada yang dibawa sama suami kamu? Iya Mas, tadi dia pergi mau kunci motor. Terus kenapa kan kami mungkin mau kerja, mau nongkrong pakai motor, emang kenapa Mbak? Gak mungkin Pak. Nangis ini perempuan ini yang ternyata namanya adalah Nana atau Ibu Nana. Dia bilang itu suami saya Mbak, itu suami saya Mas, tolong Mas. Cuman gue masih belum paham ini masalahnya apa gitu loh. Ya, tapi dia berusaha untuk meyakinkan gue sama Feli, tolong Mas, udah Mas nanti saya jelaskan, tolong saya Mas, tolong Mas. Itu tuh Pak, kayaknya dia masuk gang tuh Pak. Depan Mbak. Oh iya Pak, depan Pak, kanan Pak. Tapi kita nggak bisa masuk. Kiri Pak, oke. Oke, siap. Mana? Kemana? Hah? Oh, lurus ke sana nih. Mana Abar? Mana? Gak kemana? Kayaknya suami saya masuk ke gang ini Mas. Sini ya? Iya tadi saya ngeliat ke sini. Mana Abar? Hah? Bibi, mana? Bibi. Hah? Lurus. Mana? Mana?
Dia tadi kan naik motor. Gak mungkin motor-motor masuk Bisa lewat sini. Hah? Mbak. Terus dia pakai motornya ke sana. Kita mencari. Pas tadi terakhir kita kehilangan jejak suaminya, dia ingat sesuatu. Mas, berlian saya, Mas. Di rumah berlian saya, di rumah takut hilang, Mas. Berlian saya, Mas. Berlian maksudnya apa nih? Oh, udah Mas, kita balik ke rumah. Mbak, tadi rumah saya nggak dikunci, Mbak. Pulang aja dulu ya, Mbak. Rumahnya nggak dikunci? Ya, saya takut ternyata saya diambil, Mbak. Pulang dulu, Mbak. Kenapa? Astagfirullahaladzim, kenapa? Lagi, aduh. Kita ini sebenarnya, Mbak, pulang. Iya, Mbak, katanya mau kita bantuin. Kita ikutin aja apa kata perempuan itu. Begitu sampai rumahnya, dia masuk ke dalam rumah, dia cari-cari itu barang itu. Pas dia cari, ternyata perhiasannya sudah tidak ada. Gimana, Mbak? Hah? Ada nggak? Ya Allah, Mbak Tatu. Nangis di situ dia. Ya, ditinggal suaminya, perhiasannya juga hilang. Nah, siapa yang ngambil perhiasannya? Ternyata menurut Ibu Nana sendiri perhiasannya dicolong sama suaminya. Kejar nangisnya di situ. Dia heran kenapa suaminya melakukan itu. Dia bingung kenapa suaminya melakukan itu. Kenapa, Mbak? Iya, dan saya hilang, Mbak. Belum lagi. Kita ngobrol aja di sini aja ya. Coba jelaskan apa yang terjadi, ya. Supaya kita paham maksudnya apa. Gue sama Felix kasihan, ya. Apalagi dia ini tinggal sendiri. Dia nggak punya siapa-siapa. Ya, tadi kita masih bingung, Mbak. Sebenarnya ada apa ini? Karena kita tadi ngelihat Mbak minta tolong sama kita, ya kita bantuin karena pas di depan mata kita. Cuma mungkin sekarang Mbak bisa ceritakan sama kita. Saya baru menikah, Mas, kurang lebih 1 tahun. Saya belum punya anak, saya tinggal berdua sama suami saya. Tapi ternyata suami saya pergi 3 bulan yang lalu. Suami saya sudah kabur selama 3 bulan, Mas. Dan tadi sore dia baru pulang ke rumah. Terus dia pergi lagi. Dia datang ke rumah, ngapain? Dia datang dan menggeledah semua lemari, ternyata perhiasan saya raib. Hilang semuanya, Mas. Ini Dia kabur membawa motor saya. Loh, kenapa alasannya pergi, Mbak? Tujuannya kemana? Saya nggak tahu, Mas. Tiba-tiba dia pergi bawa uang saya sebesar 5 juta. Sampai saya ngambil uang sebesar 5 juta, Mbak. Kok ngambil sih, Mbak? Bukannya itu harusnya uang berdua ya? Maksudnya gimana, Mbak? Saya nggak tahu, Mbak. Dia bilang dia untuk kerjaan dia, tapi nggak jalan. Kerjaannya nggak jalan? Iya. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Dan mungkin dia kabur karena saya selalu nyuruh dia untuk kerja, Mbak.
kerja kan capek mbak, masa dia nggak mau bantu? Dia itu cuma kerja serabutan mbak, dia kadang ngojek, kadang juga bantu-bantu temannya di pasar. Mungkin dia marah karena saya selalu nyuruh dia kerja, akhirnya dia kabur. Nah ini tanda-tanda sebenarnya. Pernikahan baru 1 tahun ditinggal 3 bulan. 3 bulan ini waktu yang lama loh. Apalagi uang istrinya diambil. Oh, ini udah nggak bener ini. Saya udah nggak punya apa-apa lagi. Perhiasan saya ini cuma satu-satunya. Jadi sebenarnya tujuan Mbak ini pengen mencari suami Mbak atau pengen mencari perhiasan? Saya ingin mencari suami saya, Mas. Tolong saya, Mas. Iya. Jadi sebenarnya selama suami Mbak kabur tuh berapa lama kaburnya? 3 bulan. 3 bulan. Ini bawa lari uang Mbak 5 juta. Terus Mbak kaburnya ini maksudnya dia yang nggak pulang tapi dia tetap berkabar, Mbak tahu dia ada di mana, atau yang memang langsung lost kontak dia hilang gitu aja? Gue udah bilang sama klien kita Nana ini, Bu Nana ini, Ibu, kalau udah jelas suaminya meninggalkan Ibu, bahwa uang itu kan otomatis dia sudah melakukan sesuatu yang merugikan Ibu. Buat apa dicari lagi, Bu? Dia pergi loh, bawa uang lagi. Dia bilang dia sayang, dia pengen pertahankan rumah tangganya. Dia udah nggak punya siapa-siapa, cuman itu suaminya. Tolong, Mbak. Tolong saya. Temukan suami saya, Mbak. Ya sebentar Mbak, ini kita mau nanya dulu, sabar dulu. Ini Mbak di sini tinggal sendiri nih? Saya sendiri di sini, Mas. Belum punya anak? Tolong. Ya Allah. Coba sekarang Mbak ceritain ke aku sama ke Mandala, itu selama suaminya hilang 3 bulan itu Mbak nyari kemana aja? Saya cuma minta informasi sama teman-temannya, Mbak. Sama teman-temannya. Karena kalau saya nyari sendiri ke pasar, saya takut. Gimana maksudnya Mbak? Saya takut, Mas, kalau nyari sendiri ke pasar. Kenapa takut? Pasar takut? Makanya, Mas, tolong bantu saya, tolong. Nah, di pasar ada apa Mbak? Di pasar banyak teman-temannya, Mas. Justru lebih bagus kan kalau ada teman-temannya, Mbak bisa nanya sama teman-temannya kan, gimana suami Mbak. Saya nggak terlalu tahu teman-temannya, Mbak, cuma beberapa orang. Terus kalau keluarganya Suami saya jauh, Mbak. Dan saya juga nggak mungkin kan nanya ke mereka. gimana ya, jadi sebenarnya kita udah ada janjian juga sama klien yang lain Mbak. Jadi gimana Man? Tolong saya dulu, Mbak. Tolong. Dia nangis-nangis minta tolong sama kita, tolongin saya Mas, saya pengen mencari suami saya. Udah jangan dicari Mbak. Pertama udah ngambil uang 5 juta, sekarang ngambil berlian. Udah nggak bener itu. Tapi dia yakin suaminya sayang sama dia. Dia yakin dia pengen mengajak suaminya ke jalan yang benar. Itu keinginannya. Ya jadi gini, kalau emang ya urgent banget, kalau mau bantu ya paksa kita bantu. Cuman Mbak tolong jujur sama kita apa yang terjadi. Jangan ada yang tutup-tutupin. Ini Mbak memang tujuannya mau balikan sama suami Mbak? Iya, saya ingin mempertahankan rumah tangga saya, Mas. Ternyata suaminya Mbak kabur dan nggak peduli sama Mbak. Ya, apalagi cuma datang ke sini cuma mentingkan perhiasan. Sama motor ya? Sama motor, itu kan tuh udah jelas. Saya ingin memperbaiki rumah tangga saya, Mas. Mbak, wow. Jangan dia sadar ya, Mbak. Tolong saya. Tolong, Mbak.
Dari 3 bulan itu suaminya itu baru pulang tadi dan baru minta maaf. Tapi ternyata cabut lagi, menghilang lagi, dan sekarang perhiasannya yang hilang. Saya tanya alasannya apa? Alasannya apa suaminya begitu? Enggak ada alasan suaminya. Nggak nanya, Pak. Dia bawa kabur uang saya 5 juta, Mas. Maksudnya alasannya Alasannya apa? yang ini, yang hari ini dia datang, kata Mbak dia baru datang kan? Baru datang tadi. Saya nggak tahu. Dia tiba-tiba nyuri perhiasan saya. Saya nggak tahu, Mbak. Uang itu dipakai untuk apa? Karena dulu juga, kalau sehari-hari ngojek nggak pernah ada hasilnya. Malah dia selalu minta uang sama saya, Mbak. Ya sudah, kita coba pengertian, ya. Kita coba ikutin dia dan dia bilang, iya Mas, nanti saya kabarin lagi kelanjutannya seperti apa. Ya. Mbak emang kerjanya apa? Jualan ini? Saya cuma jualan, Mas. Jualan apa? Di luar ini ya? Iya, Kopi-kopi itu ya? iya, Mbak. Tolong, Mas. Ya udah kalau begitu. Tadi saya kan waktu ngejar suaminya Mbak, saya nggak lihat mukanya suaminya sama sekali. Fotonya ada nggak? Ada nggak foto pernikahannya mungkin? Betul. Ya udah nggak apa-apa, nanti sekalian Iya, handphone ada. disiapin aja. Telepon Apa nggak? luarnya? Ada. Gimana? Ya udah, kalau mau dibantu ya udah nggak apa-apa, kita bantu. Tapi sekali lagi Mbak harus terbuka sama kita ya. Iya, Mas. Dalam 3 hari ini suaminya tidak menghubungin, ya. Dalam 3 hari ini suaminya dihubungin susah, ya. Telepon nggak diangkat, SMS nggak diangkat, ya udah. Nggak usah dicari, Ibu. Buat apa cari suami seperti itu? Jadi kita sepakat, gue sama Feli sama tim sepakat akan bantu klien kita Ibu Nana. Kasihan dia tinggal sendiri. Ya. Dia nggak punya siapa-siapa lagi, hanya satu-satunya suaminya harapannya. Tapi ternyata suaminya sangat mengecewakan. Gimana ini? Sekarang apa gimana enaknya? Ya, kita nunggu aja. Tunggu aja. Iya, maksudnya dalam arti gini, ini kalau suaminya nggak balik lagi ya coba kita cari. Tapi kalau 1-2 hari ini udah balik lagi, Oh iya, maksudnya. ya Terus terus biar mbaknya dulu yang ada iya ini. Mbak coba ngasih tahu ternyata bisa, ya alhamdulillah. Kalau ternyata suaminya nggak balik lagi dan nggak tahu di mana, ya itu bisa kita kembangkan. Ya udah, nanti saya tinggalin nomor saya, Mbak, bisa kabarin ya, Mbak ya. Iya. Oke, kalau kita pamit Mbak ya. Kalau ada apa kabarin kita Mbak ya. Kalau ada apa kabarin kita ya. Makasih banyak ya, Mas. Makasih ya, Mbak ya. Ya. Kita pamit ya. Ya. Nanti nomor saya tolong kasih ya. Kasih Mbak, permisi. Iya, iya. Kita break pencarian di hari pertama, kedua, ketiga, nggak ada kabar sama sekali sampai hari keempat, ya kan? Tiba-tiba tim dikasih tahu kalau klien kita yang namanya Ibu Nana ini pengen melakukan pencarian. Ya, kita akan melakukan pencarian. Terakhir menurut tim survei kita katanya Mas Anto itu ada di pasar. Ya, dia melakukan aktivitas di sana. Kita ketemu sama dia dan dia ngasih tahu katanya suaminya yang namanya Anto ini suka mangkal atau nongkrong di pasar Kecapi. Dia itu kan ngojek ya Mas ya. Kalau enggak ya dia tuh kerja serabutan ya di pasar Mas. Oh, maksudnya ngambilin barang bekas di pasar gitu? Bukan. Jadi Bisa apa aja kan, berarti bisa ngambil barang bekas. enggak, maksud saya bantu-bantuin di pasar. Oh, bantu-bantuin Iya. orang, jadi boleh angkut gitu. Iya. Ya, sudah berarti kita coba ke pasar langsung. Ya, kita coba ke pasar langsung. Langsung Pak, ke pasar Pak. Coba deket sama pasar Pak ya. Ya, betul. Langsung Pak ya. Ya, kita udah sampai nih. Yuk kita langsung turun aja. Begitu sampai pasar, kita tanya sama beberapa orang di sana dan tanya sama tukang ojek. Ternyata beberapa orang di sana sama tukang ojek ini temennya Anto.
Kita coba nanya-nanya dulu sana. Astagfirullah, tolong. Kaget. Sorry. Gue disisirin banyak temennya Anto. Teman-temannya Anto. Siapa teman-temannya? Yang ojek yang nongkrong di sini. Oh, bagus dong, bisa nanya langsung dong. Tanya aja. Malam bang. Bang nanya bang. Iya bang, malam. Ada apa ya? Abang tukang ojek di sini bang. Iya bang. Kenapa? Kenal tukang ojek namanya Anto nggak bang? Anto, kenapa ya bang? Ada salah satu tukang ojek yang namanya Udin ini ngasih tahu kalau ternyata Anto ini memang suka mangkal di pasar itu. Jadi tukang ojek. Enggak, ini istrinya bang nyariin. Ada fotonya, sebentar. Mana Istrinya foto udah Anto? 3 bulan ini Anto nggak pulang-pulang. Foto Anto. Ini ngomong-ngomong ada apa nih bang? Kok banyak kamera? Iya, kita ini apa dari Antv mau bantuin dia. Oh gitu. Iya kenal saya bang, mantap. Kenapa ya bang? Gimana bang sekarang bang ya? Waduh. Katanya di daerah sini kerjanya. Iya sih dia sering nongkrong di sini bang. Oh, gitu? Kadang-kadang kalau nongkrong suka bawa perempuan. Hah? ABG gitu bang. Maksud kamu apa, Bang? Iya emang bener mbak, Anto sering kemari bawa perempuan. ABG, anak-anak tanggung lah. ABG. Eh, Benar itu mas? bener mas. Sekarang di mana Antonya? Waduh, kalau keberadaannya Mungkin abang tahu bang? Anto? Tahu bang, biasanya juga nongkrong di sini bang. Iya, biasanya nongol di sini bang. Pas kita nanya lagi ya kan, tinggal di mana Anto ini, baru saja kita mau nanya sama Udin, tiba-tiba. Jadi nggak tahu bang di mana bang? Antonya bang? Waduh, saya nggak tahu mas Anta di mana. Ini ngomong Sering nongkrong di sini nggak? Loh, abang tadi bilangnya tukang ojek suka nongkrong di sini temannya Anto. Begitu dia bilang ada orang namanya Anto dipukulin sama preman-perman. Kaget klien kita, Ibu Nana kaget. Gua kaget, Feli juga kaget. Waduh bahaya nih. Mas Anto suami Anto saya. siapa ini? Tukang ojek? Di mana? Di mana bang? Coba kasih tahu bang. Ayo bang, kasih tahu bang. Buruan kita lari ke sana. Kita berharap ketemu sama Anto. Mas Anto! Mas! Mas! Di mana? Memang bener ada orang yang digebukin di situ, babak belur mukanya, digebukin sama orang-orang di situ. Kita berusaha pisahin di situ dan ternyata Ini suami kamu kan? Ini suami kamu kan? Dibukul siapa yang mukul? Siapa yang tahu bang? Siapa? Siapa yang mukul? Nggak tahu bang. Dia, Mas, dia bukan suami, Bukan. dia bukan suami saya, Mas. Oh, ente siapa namanya? Anto bang. ternyata kita salah orang. Namanya memang bener Anto, tapi Anto yang berbeda. Bukan Anto suaminya Ibu Nana. Nah terus kemana Anto yang asli? Anto. Bukan Bukan Mas Anto ini. saya. Oh, beda Anto. Iya. Saya kira dia suami saya. Beda bang, bukan Anto ini. Iya, yang kita maksud Salah, bukan Bang. ini. Ya Siapa udah, yang mukulin siapa? Nggak tahu bang. ya udah damai aja damai. Oh, untung bukan suami saya, Mas. Yaudah hati-hati aja bang ya. Bang, jagain bang ya. Ya bang ya. Jadi ya. Ya bang. Yuk. Kita salah orang. Tanya sama satu orang ke orang yang lainnya. Mereka nggak ada yang tahu. Nggak ada berarti di sini. Kalau ada pasti udah ketemu. Iya. Ini juga udah malam, udah sepi. Pak, kenal namanya Anto nggak, Pak? Anto. Iya. Nggak kenal ya? Makasih, Pak ya. Hah? Nggak ada. Mana lagi kita cari apa ya? Makanya nih. Tadi ada tukang ojek namanya Udin. Dia tahu katanya Anto ini ada di mana. Katanya temennya. Buru-buru kita keluar pasar, kita cari Udin dan ternyata Udinnya udah nggak ada. Abang nggak tahu yang namanya Anto di sini selain itu tadi? Nggak tahu bang. Nggak tahu. Tapi biasanya memang kalau Anto yang itu biasa nongkrong juga di sini. Bukannya itu yang ada foto tadi kita tunjukin tuh foto mana ada? Belum. Temennya nggak ada. Ini baru Ya temennya di mana? Mungkin tahu mungkin temennya.
Yudin, Mana? Udin nggak tahu Anto di mana. Tiba-tiba ada preman satu orang mau malak kita, minta duit setoran, minta ini itulah. Anto mana Anto? Lu lihat Anto nggak? Enggak bang. Ini apa-apaan lagi? Ada kamera segala lagi. Ada apa ini? Apa siapa? Dua preman di sini. Lu nggak izin belum? Lu ngapain harus izin? Kita nyari orang, Bang. Kita nggak bikin keramaian di sini. Urus dulu dong izinnya. Matiin lu kamera semua. Matiin. Ngapain ngurus? Matiin lu semua. Kalau nggak wajah lu. Yuk, Cabut kan lu. Oke, kita cabut. Bang, abang jangan cari ribut di sini. Kita nggak cari ribut, Bang. Kita tuh mau cari orang di sini. Justru lu udah mengganggu wilayah gua. Lu ganggu apa? Kita mau cari orang kok. Kita baik-baik, nggak ada ribut-ribut kok. Ngapain kita ganggu orang? Matiin semua kamera. Bang, sabar dulu, Bang. Kita tuh nggak cari ribut di sini. Saya cuma mau nanya orang. Abang kan preman di sini, berarti abang kenal sama Anto. Lu? Ini bini Anto nih. Hah? Mana si Anto? Kok abang kenal? Abang kenal berarti? Iya. Abang tahu ini bininya? Saya nggak tahu Bang Anto ada di mana. Kita juga Makanya ini kita bantuin dia, Bang, untuk nyari Anto di sini. Si Anto masih punya utang sama gua. Mana? kita juga lagi nyari Bang. Saya nggak tahu Bang Anto ada di mana. Lu bininya. Masa lu nggak tahu si Anto di mana? Mendingan lu sekarang masih ada di sini. Bayar utangnya si Anto ke gua. Ada urusan utang, ada urusan utang. Dia nggak ada apa-apa masalah utang kok. Kita cabut ya. Bayar Dorong utang lu. si Anto. Kalau urusan apa lu dorong lu? Lu cuma sendirian di sini ngacak-ngacak apaan? Gue disitu malas itu, akhirnya gue bilang udah kita konsentrasi sama pencarian. Gue bilang sama Albar, Bar urusin Bang. Udah Bang, dia nggak tahu apa-apa. Dia ini kan istrinya, dia nggak punya utang. Yang punya utang kan Anto. Udah. Bayar nggak kalau nggak pakai bayar gua? Udah nggak usah teriak-teriak, udah. Bar. Udah. Iya, Bro. Ini kita masih belum tahu nih di mana suami kamu. Terakhir dia juga dicari-cari preman ternyata. Dia banyak utang ternyata. Benar itu? Saya nggak tahu Mas. Hah? Saya nggak tahu. Nggak Saya tahu? punya utang nggak tahu. Tadi itu suami. Ini siapa lagi nih siapa? Tadi itu udah beres, kalau utangnya udah Nah ini siapa? Ini gua mau bantuin bang nih. masih bantuin lagi. Kalau emang bang mau nyamperin Abang Udin, gua tahu alamatnya bang. Ngapain saya harus ke tempatnya Bang Udin? Bang Udin tahu alamatnya Anto. Tahu alamatnya Anto? Alamat tempat tinggalnya Anto maksudnya? Bener itu? Iya. Yang benar Mas. Iya. Ya udah. Kalau emang mau nyamperin alamat si Bang Udin Itu di tuh ujung kasih aspal bang. kasih Albar aja. Ujung aspal. Ujung aspal, Keranggan. Enggak. Keranggan. Iya. Dapatlah kita alamat rumahnya Udin. Ya udah. Minta nomor lo juga ya. Oke ya. Kita cabut Ya, langsung ya. duluan ya, Yuk, oke. langsung sana aja. Yuk. Akhirnya kita lanjut pencarian ke rumahnya Udin. Bang. Waduh, tungguin dia tadi ini. Nggak nyampe-nyampe balik lagi. Pasar. Si Mas tahu rumah saya sih. Ya tanya lah sang tadi. Duduk Mas. Mbak, duduk. Kalau Iya, udah. ngobrol tuh lebih enak. Mas, Iya, duduk Mbak. ini ada apa lagi ya? Iya, ini masalah Anto, Bang. Abang tahu nggak Anto di mana ini? Ini soalnya istrinya udah 3 bulan ini lo nyari terus, lo kasihan. Waduh, harus si Anto nih. Nggak tahu diri. Ini cakep. Iya, enggak gini loh. Abang ini kan temennya Anto juga kan. Anto selama ini ngapain aja coba selama 3 bulan itu? Pernah ketemu nggak sih? Kalau ketemu sih sering Mbak. Sering? Dia kan sering nongkrong di pangkalan. Loh, Kadang-kadang suka bawa perempuan.
Maksud kamu apaan sih? Saya cuma ngasih tahu, nggak ada maksud apa-apa. Ini maksudnya apa ngomong kayak gitu? Jadi kalau si Anto tuh sering berkenalan bawa perempuan. Cuma itu aja. Enggak, ini bawa perempuan untuk apaan, Bang? Waduh, kalau sejauh itu saya nggak ngerti, Mas. Abang jujur dong, di mana Mas Anto? Di mana suami saya? Jangan-jangan abang juga sekongkol kan? Mbak, saya itu emang termasuk. Bukan berarti saya sekongkol sama dia. Ya kan dia tuh udah punya istri. Di mana saya tahu kalau dia punya istri? Kan diomongin juga ya. Ini istrinya, Mana Bang. ya? Istrinya. Bang tahu nggak dia belum pulang-pulang selama 3 bulan? Oh, ini bininya Anto. Iya, ini istrinya. Kagak masih tahu lagi kalau dia punya bini. Nggak benar, kasih tahu. Jaga itu omongan ya. Ngeliat istrinya Anto, menurut dia cantik, menurut dia seksi, malah digodain. Astagfirullahaladzim. Ini ada kamera lu, Mas. Kok godain seperti itu? Yang kurang ajar. Ya Bang, ini kan abang temannya juga nih. Nah 3 bulan ini Anto nginep di mana coba kalau nggak pulang-pulang? Abang ada base camp di sana, tempat ojek? Ada, cuman biasa kan buat nongkrong aja udah. Selesai pergi pulang. Masa abang nggak tahu sama sekali sih Bang? Terus ini nggak pernah cerita sih, Bang? Kalau punya istri. Cewek-cewek itu siapa? Siapanya Anto? Siapa saya kurang tahu. Kalau nggak salah dia bilang waktu itu namanya Yuni. Anto itu masih sering datang ke pangkalan ojek pasar tadi, pasar Kecapi. Anto sering. Bahkan tadi pagi sebenarnya datang Anto ini. Cuman masalahnya dia ini kalau datang ke pasar terakhir sama cewek-cewek ABG. Yuni. Namanya Yuni, dia kenal di Facebook. Udah saya cuma tahu. Astagfirullahaladzim, Facebook. Yang benar ngomong, jangan suka ngarang. Iya, benar banget. Kalau Mbak nggak percaya, ada sih fotonya sama Anto. Lewat handphonenya Udin ditunjukin foto cewek yang lagi deket sama Anto. Ngamuk lah istrinya lah. Kenapa abang nggak sebagai temennya nggak ngingetin? Udah tau dia kan punya bini. Sama-sama ya dasar laki-laki. Kalau ngomong sembarangan. Anak tahu kalau si Anto saya punya bini. Iya. Nah gue bilang sama kan kita udah jangan terlalu ngikutin informasi yang belum akurat. Jangan terbawa dengan informasi yang belum akurat. Bisa saja salah informasi yang dibawa sama Udin. Jangan khawatir, kita akan klarifikasi dulu, jangan langsung percaya. Ngaku dong bang. Ngaku gimana? Dia tadi belibet banget sih. Gak bisa apa ngaku? Lu ngaku gimana? Orang saya nggak tahu, Mas. Anto di mana? Coba kalau ada informasinya Bang, tolong kasih tahu sama kita. Ini kan kasihan nih. Istrinya juga udah 3 bulan nggak pulang-pulang. Tinggal sama suaminya. Si Anto. Saya mau begini, cakep begini, malah tinggal pergi. Jaga itu omongan abang ya. Bilangin berapa kali. Dia ini abang tahu nggak di mana Anto? Atau Yuni itu orang cewek itu di mana dia tinggalnya? Tahu kan? Saya nggak tahu. Nomor teleponnya Anto ada nggak? Masa sama teman sendiri nggak tahu? Gini aja deh, Mas. Saya bisa bantu. Asalkan Anto teman saya. Bener ya, kurang ajar banget sih jadi orang. Itu namanya mauan ente itu Bang. Iya. Oh, nggak malu ngomong kayak gini depan kamera gitu? Ya ampun. Dasar. Iya. Habis Laki kan apa nih? nolongin, Mas, harus Abang saling. ini nggak punya istri emang? Belum, Mbak. Belum punya, ya lagi nyari. Belum ada yang mau. Iya nggak istri orang juga dong. Iya, habis saya Anto kurang ajar main perempuan dengan nama saya. Bener-bener ya abang tuh yang mulutnya dari tadi nggak dijaga ya? Emang bener mulut sih, Mbak. Tapi ya, maaf kalau saya ngomongnya salah. Jaga ya sekali lagi mulutnya. Iya. Udah Bang, ini serius Bang. Di mana tempatnya Anto sekarang? Waduh, saya kurang tahu, Mas. Jangan bertele-tele dong. Dari tadi bertele-tele. Oke, saya kasih tahu. Anto itu kerja sama preman-preman, Mas. No, pangkalannya di Pasar Keranggan. Kalau nggak salah namanya Bang Jack premannya. Kalau nggak sama Mama percaya, samperin dah sono. Kalau nggak salah ada dia di sana. Di pangkalan? Pangkalan pasar kalau nggak salah. Pangkalan pasar. Bang Jack itu preman pasar. Si Anto tuh kerja sama preman itu, namanya Bang Jack. Kerja apa sama preman? Saya nggak tahu.
sono aja cari tahu. Ini nomor telepon Anto juga nggak punya. Nomor Tadi- telepon Bang Jack? Ini pasar mana lagi? Pasar yang sama? Iya, pasar yang sama. Daerah Keranggan, Mas. Markasnya di Oh, Keranggan. Keranggan. Ini Kita bisa di beda. pasar, Bang. Cari aja. Ya udah langsung, kalau gitu kesana aja. Yuk, Mbak, kalau gitu. Bener Bang ya, jangan bohong loh Bang. Iya, ngapain sih saya Kalau kita bohong, tahu Bang? sama Abang loh. Nggak ada gunanya. Yuk, Kita bisa kesini lagi. yuk kita langsung ke pasar Keranggan. Keranggan ya. Oke. Yuk. Begitu sampai di sana tim kita mencurigain. Ini bukan tempat sembarangan. Kita lagi nunggu kabar nih dari tim kita. Mau tempatnya mana? Gue udah ngecek nih. Kayaknya nih rumah ini sindikat ya bro. Sindikat apa? Sindikat penculikan campur dagangan gitu. Penculikan jam perdagangan apa? Cewek-cewek gitu bro. Hah? Iya, sindikat gitu bro. Jadi rumah itu sindikat. Sedikit apa maksudnya? Iya penculikan dan perdagangan perempuan. Gimana? Mau kita lanjutin atau enggak? Tapi kalau nggak Iya, dilanjut, tapi maksudnya Antonya ada di sana. kurang ngerti kayaknya ada. Fungsinya Anto di tempat itu bukan? Gua Buat apa? paham kok gitu bro. Yang jelas gue udah ngecek. Gimana? Mau kita lanjutin atau stop di sini? Tanggung kalau udah deket mah. Iya kalau nggak dilanjutin tanggung. Tapi resiko buat kitanya Enggak, tapi pastiin dulu itu Antonya ada nggak di sana? ada. Kalau cuma tempat Kayaknya ada di sana. perdagangan doang kita ngapain di sana? Ya sekalian kita bongkar aja rahasia mereka. Loh, kan urusan kita bongkar rahasia mereka, kecuali ada Antonya. Kan mereka udah ngebuat kejahatan gitu kan. Yaudah sekarang kita langsung aja ke sana, kita cek yuk. Iya. Hah? Ada Anto di sini? Ada kayaknya. Gimana tempatnya? Ayo ikutin Albar aja yuk. Pas kita menuju ke markas itu, tiba-tiba Kenapa kalian? Kenapa kita mau disetel? Berisik kan? Astagfirullahaladzim. Takut. Coba sama Albar aja, Albar. Bang, cepat Bang. Iya kan, Mas? Hah? Kenapa kalian? Oh, udah Wibi, Bang. Bang Wibi, Bang. Kenapa ini? Kenapa Nih, ini? bagian Siapa ini? Siapa? Kenapa? Mas. Tunggu, ini kenapa? Ini cewek tuh yang ada di fotonya Bang Udin kemarin tuh, Mas. Katanya Bang Udin. Maksudnya ini Yuni. Yuni bukan sih namanya Yuni kan? Kamu selingkuhannya suami saya. Bukan, sebenarnya bukan itu. Ini apa sih maksudnya ini begini? Kenapa? Saya takut, saya disetel sama Mas Anto. Ada Anto. Ya, Surat samaan. Anto di dalam situ. ya dia sama teman-temannya. Saya takut. Apaan ini ya? Saya akan laporin polisi loh. Laporin polisi loh kalian loh. Kemana dia, Mak? Oh, itu. Kamu dari mana dia? Jahat banget sih kamu jadi orang. Udah nyulik orang, terus kamu jual. Jawab, Mas. Saya tuh punya apa sama kamu? Aku aja berkorban sama ini buat kamu, Mas. Mas, kamu tuh tega banget sih. Saya tuh kurang apa sama kamu? Semua udah saya korbanin, Mas. Kamu tinggal 3 bulan terus datang, ambil perhiasan terus pergi lagi. Maksud kamu apa? Masih sayang gak sih sama aku? Jawab! Jawab!
Korbanin semuanya untuk kamu. Aku nggak kuat kalau kayak gini terus, Mas. Nggak kuat. Kamu udah jual orang. Kamu udah nyulik orang. Kamu udah jual orang. Nah, kamu mati. Di mana hati kamu, Mas? Iya, aku minta maaf. Kamu cuma bisa minta maaf doang, ah. Besok juga kamu pasti ngulangin lagi. Saya udah nggak tahan. Saya minta cerai! Aku mau cerai sama kamu. Lepasin, Mas! Aku nggak mau cerai sama kamu. Enggak! Aku minta maaf, aku gak bakal ngulangin lagi. Enggak, pokoknya saya mau cerai! Pokoknya aku gak mau cerai sama kamu. Aku masih sayang sama kamu, aku gak mau cerai. Udah gak akan ada kesempatan lagi buat kamu, tau? Minta maaf, aku udah minta maaf. Aku gak bakal ngulangin lagi. Kamu tuh cuma manis di mulut doang, Mas. Laki-laki macam apa itu? Setelah berbuat dia menyesal, kemudian dia nangis. Seperti perempuan, gak mau tanggung jawab. Saya udah gak kuat, Ma. Selama ini saya salah menilai Mas Anto. Saya terlalu percaya. Dalam rumah tangga itu ada aja masalah yang terjadi. Selama rumah tangga itu bisa dipertahankan sebaik-baiknya, kita pertahankan. Kalau memang bisa diatur kembali, ditata kembali dengan baik, dibina kembali dengan baik ya, insya Allah kita akan bina, kita tata kembali dengan baik. Tapi kalau ternyata pasangan kita mengajarkan yang bertentangan dengan agama, apalagi tidak melaksanakan agama secara baik, ya apa boleh buat, kita bisa ya menceraikan. Itu yang terjadi. Ya mungkin kali ini Mbak Nana mengambil keputusan untuk pisah dari suaminya. Ya mungkin itu jalan terbaik. Ya. Seorang imam yang baik adalah seorang imam yang bisa mengajak makmumnya ya menuju kebaikan, bukan menuju kezaliman. Menyesal kalau kita dicintai atau disukai oleh seseorang, kalau kita disayang, dicintai, dihormati sama seseorang, tapi kita tidak tahu diri, tapi kita tidak introspeksi diri, akhirnya apa? Kita yang menyesal kemudian. Ya, ingat,
siapapun orangnya, siapapun yang saat ini ya sedang mengikuti atau melihat acara ini, banyak-banyak introspeksi diri, banyak-banyak istighfar ya, karena bagaimanapun juga setiap hubungan itu pasti ada masalah, pasti ada cobaan. Jangan lihat besar kecilnya cobaan itu, tapi lihat ya nikmatnya, berkahnya, rahmatnya yang akan kita dapat setelah terbebas dari cobaan itu. Insya Allah kalau kita ikutin aturan agama yang benar, ikutin iman dan amal soleh, insya Allah semuanya jalan hidup kita akan lurus, baik, lancar, damai, dan penuh dengan kasih sayang. Tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak denganku.